Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Alinuddin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143, yaitu sifat moderat ajaran Islam. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan dicantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Alinuddin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rima, kita masuk di Al-Baqarah ayat yang ke-142 ya. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-142. Dan ini adalah ayat awal juz yang kedua. Ya, ayat awal juz yang kedua. Jadi alhamdulillah kita selama masa pandemi kurang lebih hampir 2 tahun kita mendapatkan 1 juz, alhamdulillah. Jadi masih 29 juz lagi perjalanan kita, ya tenang saja. Butuh berapa lama, tidak usah dipikirin. Pokoknya kita jalani dengan ikhlas. Insya Allah selalu membawa keberkahan. Gitu ya. Baik, ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Iya. Ayat ini adalah respon dari Al-Quran atas komentar orang-orang Yahudi khususnya ketika terjadi perpindahan kiblat oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Jadi ketika Nabi menjelang hijrah itu Allah perintahkan untuk berpindah kiblat ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah beberapa saat beliau tiba di Madinah, itu kemudian dalam rangka hijrah itu beliau kemudian memohon betul agar kiblat dipindahkan kembali ke Masjidil Haram. Nah, akhirnya hal itu dikabulkan Allah. Tempat perpindahan kiblat itu sekarang populer disebut dengan Masjid Qiblatain, ya, tempat 2 kiblat. Karena waktu itu Rasulullah sedang melaksanakan waqilah, dikatakan sebagian sholat asar, sehingga 2 rakaat pertama masih ke Masjidil Aqsa, tapi pas sholat itu turun wahyu, maka beliau berpindah kiblat ke Masjidil Haram. Nah, atas peristiwa itu, kemudian sekelompok orang dari orang-orang Yahudi berkomentar. Nah, komentarnya apa? Orang-orang yang kurang akal di antara manusia berkata, apakah yang memalingkan mereka, kaum muslimin, Rasulullah, ya, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Nah, ini yang menarik, Allah menyebut bahwa komentar yang negatif itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang akal atau sufaha. Siapa yang dimaksud sufaha kurang akal ini? Yaitu orang-orang yang kemudian selalu bersikap, kalau sekarang mungkin bahasa kasarnya nyinyir ya, bersikap nyinyir atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian penting untuk kita ambil hikmah pelajaran dari ayat ini bahwa berkomentar negatif
berbicara negatif, hakikatnya itu kan cerminan dari hatinya. Maka penting untuk kita senantiasa berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, yang benar. Karena apa? Karena setiap ucapan itu hakikatnya ada malaikat yang selalu akan hadir untuk mencatatnya. Mari kita lihat misalnya surah nomor 50, surah Qaf ayat yang ke-18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Iya, tidak ada satupun kata, satupun kalimat yang diucapkan seseorang, melainkan akan ada malaikat yang selalu siap untuk mencatat. Menurut sebagian riwayat, nama malaikat yang tugasnya mencatat tersebut adalah Raqib dan Atid. Tapi tidak penting nama siapa. Tapi yang jelas, ayat ini menegaskan adanya utusan Allah, yaitu dari kelompok malaikat yang bertugas untuk selalu merekam atas ucapan manusia. Maka berhati-hati, terutama ini yang sering aktif ya, untuk membuat status di media sosial. Nah, itu hati-hati. Bikinlah status yang menginspirasi, yang positif, yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan atau menginformasikan hal-hal yang baik begitu. Hindari untuk membuat hal-hal, ucapan, status di media sosial yang memprovokasi, yang mengfitnah, yang menjelekkan. Karena ingat, itu semua akan tercatat di di database-nya malaikat. Udah tak hapus kok, ya dihapuskan dari HP kita. Tapi kalau sudah kita send, itu sudah masuk catatan malaikat, hati-hati itu. Untuk apa nanti? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Mari kita lihat surah nomor 17, ayat yang ke-36. 17:36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya, jadi akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau tidak mau mendapat sanksi, ya jangan kemudian mengucapkan yang negatif. Tapi ini kan batasnya tipis ya. Kalau negatif nanti akan mendapat sanksi, kalau positif mendapatkan pahala. Nah, maka kenapa orang ini disebut sebagai orang bodoh ya? Karena kenapa ternyata kemudian memilih mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, sebaliknya, kalau kita kemudian mengucapkan kalimat yang positif, tentu yang akan kita raih adalah kebaikan-kebaikan. Baik, kita teruskan. Maka kemudian itu tentang siapa yang dimaksud orang yang kurang akal ya, orang bodoh kurang akal itu. Nah, kemudian Allah memerintahkan apa? Bahwa itu semua adalah ketetapan Allah. Katakanlah wahai ini, kullillah, ya katakanlah semua itu milik Allah. Al-masyriq wal maghrib. Semua arah itu milik Allah. Jadi ini menggambarkan bahwa atas berpindahnya kiblat seharusnya itu tidak menjadi masalah. Toh arah manapun yang Allah tetapkan ya juga miliknya Allah. Menjadi tidak masuk akal dan boleh diprotes kalau Allah memerintahkan pindah kiblatnya itu ke yang lain yang bukan miliknya, tapi kan semua arah miliknya toh. Maka kemudian kita harus yakin bahwa setiap ketetapannya meskipun terkadang tidak nyocokin hati kita, pasti ada hikmahnya. Karena Allah nggak akan main-main dalam menetapkan setiap keputusan, nggak coba-coba, nggak iseng-iseng. Ini harus ingat. Allah tidak akan pernah untuk main-main dalam setiap ketetapannya. Dan juga tidak untuk trial and error misalnya. Ketetapan Allah pasti dan itu ada hikmahnya. Mari kita lihat surah 23, surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-115. Allah berfirman di ayat ini, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, maka apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu main-main tanpa ada maksud
Ya, kalau kamu mengira seperti itu, maka perkiraanmu salah. Kami ciptakan kalian tidak main-main, tapi pasti ada maksud, pasti ada tujuan. Termasuk kalau kami atau Allah membuat ketetapan berpindah arah kiblat ketika sholat yang tadinya ke Masjidil Aqsa kemudian kembali ke Masjidil Haram, itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Kenapa? Karena setiap ketetapan Allah itu adalah baik. Yang tidak baik ada cara manusia menyikapi ketetapan itu. Mari kita lihat surah 4 ayat yang ke-79, surah An-Nisa, Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Iya, kebajikan apapun itu dari sisi Allah. Sedangkan keburukan itu dari cara manusia menyikapi atas apa yang menimpanya. Jadi kalau kita berpikir sebaliknya, apapun yang terjadi atas kehidupan ini, termasuk yang menimpa manusia, itu terjadi karena ketetapan Allah. Terjadi karena izin Allah. Dan ketika Allah izinkan, maka pasti ada kebaikannya. Kalau toh kemudian dinilai buruk, itu karena persepsi dan cara manusia menyikapinya. Itu saya kira sesuatu yang harus terus kita kuatkan, harus terus kita yakini bahwa segala ketetapan Allah baik adanya. Yang buruk cara manusia menyikapinya. Meskipun terkadang sisi kebaikannya itu tidak selalu langsung dapat diketahui manusia, tidak selalu langsung Allah nyatakan di dalam firman-firman-Nya. Tapi sudah menjadi kewajiban seorang mukmin untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ataupun kenapa kita mesti berprasangka baik? Karena Allah yang menetapkan aturan itu adalah Tuhan yang Maha mengetahui. Sedangkan di manusia kita sebagai hamba dan makhluknya yang mungkin menilai ketetapan itu buruk adalah tidak punya pengetahuan. Bagaimana yang tidak punya pengetahuan menilai sesuatu yang ditetapkan oleh orang yang mengetahui? Pasti ketawain kan? Contoh, kita nggak punya kemampuan apapun dalam hal virus, tapi komentar nyalah-nyalain orang ahli virus, kan aneh. Kita nggak punya latar belakang apapun tentang kesehatan, tapi kemudian kita berkomentar terus nyalah-nyalahkan orang yang membuat penilaian tentang kesehatan. Sama, orang tidak memiliki kapasitas kemampuan dalam agama, tapi kemudian memaki-maki atau menjelekkan para ulama yang punya kapasitas kemampuan ilmu agama. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak sehat, gitu ya. Sekarang mari kita lihat bahwa terkadang ketetapan Allah yang kita nilai buruk itu sebenarnya punya tujuan baik. Atau sebaliknya, terkadang sesuatu yang kita nilai baik, yang kita sukai, kita senangi, sebenarnya berakibat nggak baik buat kita. Maka Allah nyatakan itu tujuannya apa? Agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah setiap keputusannya. Surah 2 ayat 216, surah 2, surah Al-Baqarah ayat 216 Allah menegaskan prinsip ini. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Poin kita pada frase pertengahan ayat ya, bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik. Alasannya apa? Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Baik. Kemudian berikutnya, untuk membantah dan sekaligus meluruskan cara berpikir orang-orang yang dinilai bodoh dalam ayat 142 ini, Allah mengingatkan kembali bahwa semua adalah miliknya. Nah, karena semua miliknya dan kepemilikan Allah itu mutlak. Tidak
bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau kita memiliki sesuatu itu nggak mutlak, karena pinjaman kita. Termasuk kalau seseorang dianugerahi harta benda, itu hakikatnya amanah, pinjaman saja. Maka tidak bisa semena-mena untuk melakukan apa yang dipinjamkan itu, meskipun administratifnya itu milik kita. Ya, mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 57 Al-Hadid, ini contoh kalau berkaitan dengan harta misalnya ya. Ayat yang ke-7. Allah berfirman dalam ayat ini, anfiqu mimma razaqnakum min qabli, ya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa perintah berinfak dikaitkan dengan posisi harta. Ya. Silakan. Surah 57 ayat yang ke-7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Iya. Aminu billahi wa rasuli anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Yang ingin kita garis bawahi ungkapan ayat ja'alakum mustakhlafina fi, yang menjadikan kamu sebagai diberikan amanah atas harta itu. Jadi kepemilikan, kalau kita memiliki sesuatu nggak bisa semutlak kepemilikan yang memang itu hakikatnya Allah pemilik sebenarnya. Ambil contoh misalnya, kawan-kawan kalau sudah nggak suka sesuatu, katakanlah punya HP ya, atau punya sepatu, nggak suka, langsung kemudian dibakar, dibanting, itu nggak bisa atas nama itu kan punya saya, terserah gue dong, nggak boleh. Karena apa? Ada norma sosial yang kemudian mengatakan, oke, kalau Anda nggak suka, meskipun milik Anda kan bisa diberikan ke orang lain yang bisa manfaatkan. Maka kalau Anda kemudian membuang, membantingnya, atau kemudian merusaknya, misalnya begitu, tetap akan ada norma-norma yang kemudian menilainya itu sebagai sebuah tindakan yang salah. Kalau Allah enggak, Allah itu pemiliknya mutlak kok. Tidak ada pihak yang boleh mengatakan, wah Allah salah yang ketetapannya. Bikin pandemi enggak rampung-rampung, misalnya enggak bisa. Allah dikecam kayak gitu. Ya bikin pandemi kok enggak selesai, baru ini mungkin jawaban Allah baru 2 tahun itu berangkat, enggak nyampe baru 2 tahun itu kan ibaratnya baru 2 menit itu, kalau dengan waktu di sisi Allah itu belum seberapa, gitu kan ya. Itu contoh kecilnya gitu. Maka kepemilikan Allah itu mutlak atas makhluk. Jangankan harta benda ya, bahkan diri kita pun hakikatnya adalah milik Allah. Sehingga kemudian kalau seseorang itu dipanggil oleh Allah, kita semua akan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukti bahwa kita itu tidak kuasa atas diri kita sendiri. Kalau Allah saatnya memanggil seseorang, mau orang baik atau enggak baik, durhaka atau beriman, semuanya akan pasti kembali. Semuanya akan balik. Tidak punya kekuatan untuk mengatakan tidak Tuhan, saya tidak mau balik. Enggak ada itu. Misalnya orang ya, misalnya kok sudah saatnya ajalnya tiba, gitu misalnya, ditakdirkan ajalnya tiba. Sehebat dan sekuat apapun orang itu, tidak akan ada yang mengatakan tidak, saya nggak mau balik, saya mau tetap tinggal di dunia ini, nggak bisa. Buktinya apa? Allah kemudian membuat narasi cara berpikir seperti itu menarik sekali di surah 56, surah Al-Waqi'ah ya. Kita lihat dari ayat yang ke Al-Waqi'ah nih, dari ayat yang ke 83, 84. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Bentar Pak, maaf Pak. Ini 83, 84 ya Pak? Ya, betul. Al-Waqi'ah tadi surat Al-Waqi'ah surah ya. Baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Iya. Walaula idza balaghatil hulqum, maka wahai manusia, kalau memang ada yang merasa dia kuasa atas dirinya, dia kuasa atas ruhnya, maka coba kita tes ya. Kalau seseorang ruhnya mau diambil, sudah sampai kerongkongan, kamu cegah deh.
Kamu tahan kalau bisa itu, bisa enggak itu. Dan saat itu kamu lihat, tahu sendiri. Kata Allah begitu. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, adakah orang yang mampu dan bisa melakukan itu? Tidak ada. Orang sehebat Fir'aun di masanya tidak berkutik. Orang sekuat Namrud di eranya tidak berkutik. Orang berpengaruh Abu Lahab di zamannya tidak berkutik. Semua yang namanya manusia. Bahkan di manusia itu semua adalah miliknya. Maka saatnya kembali tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Nah, itu yang dimaksud bahwa semuanya adalah miliknya. Gitu ya. Kemudian penutup ayat 142 dikatakan yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia kemudian memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, ya. Yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Dia kemudian memberi petunjuk seperti kita ketahui ya, hidayah yang terjemahnya petunjuk ada dua macam. Hidayah yang bersifat umum itu berupa penjelasan-penjelasan, dan hidayah yang bersifat khusus itu berupa taufik. Nah, kalau hidayah penjelasan ini di ayat ini, yahdi may yasha ila siratim mustaqim, itu hidayah dalam arti umum, yaitu keterangan-keterangan tentang agama, keterangan tentang yang hak, yang batil, yang haram dan yang halal. Itu para nabi bisa memberi hidayah. Termasuk kita bisa memberi tahu gitu. Oh, ini nggak boleh, ini boleh. Ini dilarang ayatnya ini, hadisnya ini. Ini boleh kok, nggak ada larangannya. Itu kita bisa memberi. Kita bisa memberi hidayah dalam arti irsyad wal bayan, sifatnya umum. Maka Rasulullah juga bisa, tentu saja. Apalagi Rasulullah, ya kita aja bisa. Mari kita lihat ayatnya, surah 42 ayat yang ke-52. Itu Rasulullah dikatakan disebut sebagai engkau bisa memberikan bimbingan. Redaksi hidayah di situ tidak diterjemahkan dengan petunjuk, tapi dengan istilah bimbingan. Ya, apa itu? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Nah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya, sungguh engkau wahai Nabi benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ini hidayah dalam arti umum. Sekaligus sebagai sebuah penjelasan kalau ada orang, kawan, saudara, kerabat yang kalau diajak ngaji, ngeles, jawabannya apa? Aku lagi nggak dapat hidayah, misalnya gitu ya. Itu ngeles namanya. Oh, udah dikasih hidayah, itu petunjuk yang tahu, yang benar nggak salah tahu gitu ya. Nah, itu Rasulullah bisa. Tapi memang ada satu bentuk hidayah yang khusus dan itu hanya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Seseorang yang dianugerahi kemampuan mengamalkan atas apa yang dia ketahui. Saya ulangi, seseorang yang kemudian mampu mengamalkan atas apa yang diketahui itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun nggak bisa untuk memberi hidayah yang khusus ini. Nah, ini yang ayatnya kita lihat misalnya di surah 28 ayat 56 ya. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya.
Dari segi redaksi ada sedikit bedanya. Ini kita sedikit belajar kaidah, Bapak Ibu ya. Kalau kata hidayah diikuti dengan kata kepada, yaitu ila, maka itu maknanya hidayah yang bersifat umum. Seperti Al-Baqarah yang sedang kita tafsirkan ini, ayat 142. Maka yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Gitu ya. Tapi kalau kata hidayah di situ tidak pakai kata kepada, tidak pakai kata ila, maka itu hidayah dalam arti khusus. Seperti kata surat di 28 ayat 56 tadi. Dan itulah yang kita mohon kepada Allah di suratul Fatihah, itu hidayah dalam arti khusus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak diajari oleh Allah untuk meminta ihdina ila siratim mustaqim, bukan, tapi langsung ihdinas siratal. Berarti apa? Hidayah yang kita minta itu bukan sekedar pengetahuan bimbingan agar kita tahu apa itu ajaran agama, tapi yang terpenting setelah tahu kita juga mampu mengamalkannya. Itu poin kita. Baik. Mari kita lanjutkan sekarang ayat 143. Dan inilah yang menjadi fokus di kajian kita kali ini. Maka kita beri judul yaitu sifat ajaran Islam, ya, atau sifat moderat ajaran Islam. Itu kita ambil dari ayat 143 ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya. Kita mulai frase pertama, Bapak Ibu. Demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Islam, umat pertengahan, ummatan wasaton. Wasat itu bermakna pertengahan dari dua hal yang ekstrim. Ya, maksudnya jangan lupa, bukan pertengahan dari dari jumlah. Misalnya wasat itu, ajaran Islam wasat itu bukan pertengahan, misalnya kalau skala itu 1 sampai 10 ya. Ajaran Islam bukan 5 gitu. Maksudnya bukan begitu. Ajaran Islam yang dimaksud di ayat ini sebagai wasat itu adalah titik tengah dari dua sikap beragama yang berlebihan. Itu. Kalau dalam konteks ayat ini sikap apa? Sikap orang Yahudi, ahli kitab, yang sangat kaku sehingga letterlek mempersoalkan hukum-hukum Tuhan dengan tanpa kompromi. Kaku sekali. Yang kedua, ada juga ekstremitas Nasrani ahli kitab, mereka apa? Sangat tidak bersungguh-sungguh dalam konteks melaksanakan syariatnya. Maka dalam tradisi inilah yang kemudian Al-Quran mengatakan, kamu wahai umat Islam adalah umat pertengahan. Pertengahan dalam hal bahwa agama ini ajarannya tidak terlalu melangit sehingga melupakan dunia, tapi juga tidak terlalu materialistik sehingga tidak peduli akhirat. Itu maksudnya pertengahan. Ajaran ini adalah tauhid pertengahannya. Berarti apa? Titik tengah antara orang yang ateis tidak percaya Tuhan dan tidak juga
politeis yang musyrik, percaya Tuhan banyak. Maka kita di pertengahan. Kita harus hati-hati ya, karena ada sekelompok orang yang memahami moderat ini dalam arti yang nggak jelas. Gitu loh. Di hati yang nggak jelas, atau bahkan mungkin dituduh tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Kita ingin mengatakan bukan begitu. Moderat dalam konteks agama ini adalah ajaran sebuah pemahaman agama yang selalu berusaha untuk mengambil sikap keseimbangan, titik tengah. Gitu. Dalam konteks syariat, mari kita lihat di syariatnya. Kita lihat contoh di Al-Quran misalnya. Titik tengah itu seperti apa? Surah 25 ayat 67. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta dan mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Iya, wajar. Tidak berlebihan, tidak memberikan semua miliknya selalu untuk diinfakkan, tapi juga nggak kikir, proporsional. Disitulah ada ketentuan misalnya persoalan warisan, ada ketentuan masalah wasiat, ada ketentuan persoalan pembagian harta. Itu untuk mengatur supaya apa? Supaya terjadi titik moderat. Contoh misalnya, tidak boleh kita kemudian misalnya ya meninggalkan generasi yang lemah gara-gara kita infakkan semua harta kita. Kecuali kalau generasi kita yakini sudah memiliki cukup kemampuan. Karena kalau itu dilakukan, nabrak ayat. Ayat mengatakan apa? Jangan kamu meninggalkan generasi keturunanmu yang lemah. Kita lihat misalnya di surah 4, An-Nisa ayat yang ke-9. Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah sahabat utama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah menginfakkan seluruh harta bendanya. Sampai-sampai kemudian Rasulullah bertanya dengan heran ya, gitu, kok kamu berikan semua, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau jawab, Allah dan Rasulnya. Nah, berarti beliau berlebihan? Oh, enggak. Apa yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan bukanlah dinilai sebagai sikap berlebihan. Kenapa? Karena sesuai kondisinya saat itu dalam rangka fastabiqul khairat, Nabi sedang memobilisasi dana umat ya. Maka kemudian suatu saat beliau lakukan itu. Tapi kita yakini pasti tidak setiap saat gitu. Maka kalau misalnya suatu saat seseorang menginfakkan semua hartanya dan dia punya keyakinan aku nanti masih bisa kerja, nanti bisa usaha untuk apa? Untuk menafkahi keluargaku. Boleh. Yang tidak boleh kalau kemudian semua hartanya diinfakkan di jalan Allah sampai mengabaikan hak keluarga. Itu yang nggak boleh pada akhirnya. Kenapa? Karena berarti itu juga menyelisihi atau nabrak ayat Allah, petunjuk Allah yang lain. Itulah mengapa kalau berwasiat ya, orang misalnya berwasiat, kan ada ketentuan berkaitan dengan wasiat. Misalnya di surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ayat yang ke-181 ya, berkaitan begitu. Ayat 180-nya, maaf, bukan 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain al aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berwasiat.
nanti ketemu hadis Nabi yang menyatakan bahwa pertama, wasiat tidak boleh dilakukan kalau itu berkaitan harta dengan ahli waris. Karena nggak perlu diwasiati, sudah dapat bagian. Yang kedua apa? Wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris maksimal sepertiga. Kenapa Nabi membatasi itu? Salah satu hikmahnya agar kemudian tidak ada yang teraniaya, terzalimi. Gitu. Dengan apa? Menyerahkan semua hartanya kepada orang lain, bahkan di jalan Allah. Kalau sampai kemudian mengabaikan kewajiban lain dalam hal ini anggota ahli waris. Baik, ini yang dimaksud dengan ciri ajaran modern dalam Islam adalah bahwa segala ajarannya itu ada pada titik tengah. Ya, ada titik moderat, titik tengah di antara dua ekstremitas yang tidak boleh. Kita ambil contoh sekarang, di samping tadi ajaran-ajaran tadi ya, yang disebut misalnya berinfak harus proporsional, tidak boleh kikir, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Demikian juga rangkaian ibadah yang lain Allah telah atur demikian ajarannya. Nah, sekarang sikap kita. Maka kalau pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama yang ditugasi oleh negara untuk kemudian menyebarkan moderasi beragama, saya mengatakan yang ingin dimoderatkan itu bukan ajaran agamanya. Karena ajaran agama sudah jelas moderat. Kita meyakini. Yang dimoderasi itu adalah sikap orang dalam memahami ajaran agama itu. Yang faktanya memang belum moderat. Belum moderat artinya apa? Masih ekstrim. Meskipun mungkin batasnya itu tidak mudah untuk memetaskan. Nah sekarang pertanyaan kita, apa sih cirinya satu pemahaman itu dinilai moderat? Atau sebaliknya kemudian dapat kita nilai sebagai sudah berlebihan atau ekstrim? Nah, itu saya kira ini pengetahuan yang menjadi penting ya untuk kita jadikan pegangan bersama. Yang pertama, satu ajaran disebut moderat, satu pemahaman maksudnya, pemahaman itu moderat kalau menghargai realitas dari kehidupan masyarakat. Itu satu. Misalnya Pak, realitasnya orang Indonesia ini moderat, berbagai macam latar belakang suku bangsa dan sebagainya. Maka kemudian itu harus diterima sebagai sebuah realitas, jangan dihingkari. Bahwa kita faktanya berbeda-beda, bahwa bahkan satu agama pun juga ormasnya, pemahamannya berbeda-beda, jangan diingkari. Poin ya, maka hargailah realitas seperti itu. Realitasnya ketika Islam datang ke Indonesia ini sudah ada ajaran yang dianut oleh orang Indonesia, hargailah. Itu ya. Mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kita nggak bisa memaksakan orang untuk sama jadi satu. Karena faktanya Allah menciptakan kita berbeda-beda kok. Di surah 49 ayat 13 ya, Allah berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, ini yang saya kira menjadi pegangan kita ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Maka realitas ini harus kita sikapi dengan sikap toleran, tasamuh. Termasuk kalau di internal umat Islam ada perbedaan toleran. Hari ini Hari Ibu, ada yang kemudian di grup-grup mengucapkan ucapan selamat Hari Ibu. Ya, selamat Hari Ibu. Semoga kita semua jadi anak yang berbakti, bla bla bla, itulah. Tapi ada kawan yang kemudian entah karena mengikuti pandangan apa, dengan berkomentar apa, tolong jangan mengucapkan selamat Hari Ibu, tapi ganti dengan doa Robbi fili wali walidayya warahmu makama rabbayani shaghira. Alasannya apa? Kita tidak mengenal Hari Ibu, katanya begitu.
Dijawab oleh kawan kita, doa itu sudah tiap hari kami baca. Gitu. Kenapa harus dibaca tanggal 22 saja? Berantem kan? Seharusnya toleran. Apa salahnya kita mendoa pada hari memperingati hari ibu untuk lebih menguatkan? Sama kalau kita kemudian kita sudah setiap hari merdeka, tapi 17 Agustus kita peringati untuk lebih menguatkan. Kan sama sebetulnya. Kita beriman kepada Al-Quran, tapi 17 Ramadan kita peringati nuzul Quran. Ya bukan berarti kemudian di luar tanggal itu kita nggak beriman kepada Al-Quran kan? Itu untuk lebih menguatkan kembali dan seterusnya. Nah, sikap modernnya bagaimana? Ya kalau nggak setuju rapopo, tapi mbok ya jangan nyalain. Itu aja kuncinya itu. Ya kan, nggak ada masalah kita sebetulnya berbeda itu. Tapi kalau toh kemudian menurut Anda salah, mbok ya jangan menyalahkan. Kita semua itu pada hakikatnya pasti memiliki argumentasi. Termasuk sebentar lagi kita hari Natal loh. Mbok ya jangan sibuk nyalah-nyalain atas orang yang mengucapkan, mereka juga punya argumentasi. Kalau nggak setuju ya boleh, kita punya hak merdeka milih pendapat toh. Saya ulangi, kita merdeka untuk memilih pendapat yang mana gitu. Tapi atas pilihan kawan kita yang berbeda dengan kita, jangan dihakimi, dijas. Apalagi sampai dikatakan murtad hanya gara-gara ngucapin Natal. Itu nggak bijaksana itu. Ya, oke. Ini yang pertama, ciri moderasi seperti itu. Jadi kita akhirnya bersikap toleran atas perbedaan. Toleran bukan berarti membenarkan, jangan lupa loh ya. Kalau kita kemudian menghargai keyakinan orang, bukan berarti kita membenarkan keyakinan orang. Itu dua hal yang berbeda. Kita kadang sedih ya, gini aja kok nggak paham-paham gitu. Maksud saya kira-kira ini kan simpel, sederhana sekali gitu kan. Bahwa kalau kita bersikap toleran itu bukan berarti kita itu membenarkan keyakinan orang gitu. Tapi kita apa? Ya kita menghormati orang punya hak merdeka untuk memilih keyakinannya. Itu aja. Sama dengan kalau kemudian kita misalnya apa? Ya dalam rumah tangga. Suami milih istrinya itu, terus nikah pada akhirnya. Sudah, kita hormati aja pilihannya. Meskipun dalam hati kita nggak setuju, kok dia nikah sama dia. Saya nggak setuju. Lah apa urusan Anda nggak setuju? Wong dia yang jalani. Kok kita yang nyinyir nggak setuju itu? Kan apapun yang terjadi dengan rumah tangganya, dia bertanggung jawab, bukan kita kan. Demikian juga dalam agama gitu loh. Apa kita nggak setuju? Wong dia nanti yang akan bertanggung jawab kan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, jadi ini sebetulnya sesuatu yang simpel dan mudah, tapi kadang dibikin rumit oleh kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, indikator seseorang itu dapat dinilai bersikap moderat itu kalau apa? Kalau berusaha untuk selalu mewujudkan perdamaian. Karena inilah sebetulnya sifat ajaran Islam, yaitu apa? Menjadi rahmat. Ya, oke, mari kita lihat surah nomor 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, kami tidak mengutusmu wahai Nabi, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan, rahmat maknanya kasih sayang. Jadi mungkinkah rahmat ajaran Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat terwujud dalam kehidupan ini? Kalau kemudian justru atas nama pemeluk agama kok bermusuhan? Ya bisa, namanya rahmat itu ya mengandung makna itu, sesuatu yang membahagiakan, harmoni. Bahwa suatu saat ada konflik itu tidak menjadi arus utamanya gitu loh. Tapi arus utama itu haruslah agama yang mengandung sikap harmoni, dan itulah yang kemudian dipraktekkan oleh para pendahulu, sehingga kemudian Islam sempat berjaya di masa 7 abad di masa lalu. Karena apa? Karena memahami Islam sebagai rahmat ini. Tidak ada satu bangsa ya, satu komunitas umat yang berhasil meraih kemajuannya kalau antar komunitas di antar umat itu kok saling berperang. Maka justru kenapa Islam ini akhirnya kekuatan politiknya jatuh ya di masa lalu itu karena apa? Kelemahan kita di internal. Kita kemudian antar kita saling gontok-gontokan, di samping komunitas di luar kita memang sedang tumbuh dan kuat. Ya akhirnya mudah saja.
Kalau antar kita kemudian merapatkan barisan, menguatkan shaf, menghindari perpecahan meskipun ada hal yang berbeda, kita meyakini pasti yang namanya rahmat ini akan menjadi satu nilai yang nyata dalam kehidupan beragama. Maka Allah pesan apa? Surah nomor 10 ayat 58 itu pesan Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah wahai Nabi, hendaklah dengan rahmat dan karunia Allah. Apa itu rahmat karunia Allah? Yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hendaklah kamu bergembira. Maka beragama seharusnya mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan, bukan sebaliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri moderat ajaran Islam atau ciri sikap moderat dalam sikap beragama kita itu adalah apa? Semangatnya untuk menguatkan persaudaraan dan juga persatuan. Ini yang kita sering-sering lupa. Kalau saya sering mengatakan ini ayat yang paling diterlantarkan umat ya. Karena beda dikit langsung kok bisa itu merobek persatuan. Beda sedikit baper langsung live group. Kira-kira gitu loh. Mestinya nggak boleh begitu. Karena pesan Allah akan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kita lihat surah 3, wasiat Allah, surah 3 ayat 103. Allah berpesan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 105 langsung Mbak, 105-nya. 105 Pak, baik. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Iya kan? Di ayat 103 dikatakan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ini pesan persatuan. Ya, pesan persatuan. Maka kalau umat ini masih selalu sibuk untuk berpecah, ya bahkan bermusuhan untuk hal-hal yang tidak prinsip, yang namanya kita meraih kemajuan itu, mohon maaf, mimpi saja. Karena tidak ada satu bangsa yang meraih kemajuan kalau antar komponen komunitas bangsa itu saling bercerai-berai. Tidak ada itu. Allah mengatakan demikian. Gitu kan? Maka di Madinah kenapa kemudian sukses? Nabi berhasil mewujudkan masyarakat yang khairu ummah karena Nabi berhasil mempersaudarakan itu. Ini sebab turun ayat di ayat Al-Imran 103 ini Bapak Ibu, ini kan berkaitan dengan apa namanya? Dua suku besar di Madinah. Namanya suku Aus dan Khazraj. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah hijrah, dua suku ini selalu berperang. Maka Madinah menjadi carut-marut gitu ya. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi yang ada situ, seperti suku Bani Nazir, Qainuqa, ya, Quraidah, itu tiga suku besar Madinah yang sering menggunakan politik adu domba. Politik adu domba. Di zaman Belanda juga ada politik adu domba zaman Belanda. Apa itu namanya, Mbak? Politik apa namanya? Adu domba. Nggak tahu. Itu Divide et Impera. Aduh, ini sejarahnya kayaknya dulu mungkin harus ini yang ngulang gitu. Diadu domba. Nah itu politiknya orang Yahudi Madinah dari dulu kayak gitu. Maka kemudian mereka mengadu domba orang Aus dan Khazraj ini, ya kan? Sehingga kemudian ayat ini turunkan untuk mengingatkan itu, berpegang teguhlah kalian wahai umat Islam
dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Ingat ya, kamu dulu di masa lalu kalian kan sudah seperti itu, maka kalian di jurang neraka. Ya, maka kemudian kembali ke prinsip ini Bapak Ibu, bahwa salah satu ciri pemahaman yang moderat dari agama ini adalah komitmennya terhadap persaudaraan dan persatuan. Ingat, kita itu bersaudara, meskipun tidak selalu sama dalam segala hal, meskipun ada banyak perbedaan dalam pemahaman kita, ingatlah sepanjang syahadat kita yo sama, rukun Islam sama, rukun iman sama, kitab suci Nabi kita sama, kita bersaudara. Jangan sampai perasaan persaudaraan itu menjadi luntur, goyah hanya gara-gara persoalan yang tidak penting. Coba, bagaimana mungkin persoalan yang tidak penting mengalahkan sesuatu yang paling penting? Ya kan? Mari kita lihat misalnya surah nomor 9 At-Taubah. Ada ayat yang ke-11. Fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Iya, mereka itu saudara-saudaramu seagama. Ya, fa ikhwanukum fiddin. Sehingga kemudian Allah juga menguatkan hal ini, ingat mukmin itu semua bersaudara. Maka kalau ada benih-benih yang mulai menimbulkan permusuhan, damaikan. Jangan malah dikompori. Itu. Mari kita lihat surah 49 ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Iya, sesungguhnya mukmin itu bersaudara, damaikan gitu ya. Baik, satu lagi Bapak Ibu, salah satu ciri utama dari sikap moderat dalam beragama itu adalah menghargai atas tradisi yang baik. Nah, terbuka terhadap tradisi yang baik yang ada atau urf ya. Kita tahu dalam setiap masyarakat pasti memiliki tradisi-tradisi. Tradisi sebagai sebuah kearifan lokal dalam setiap masyarakat, maka sikap moderat itu bagaimana? Tidak menolak sama sekali. Tapi juga tidak membabi buta menghidupi tradisi yang ternyata memang mengandung hal yang menyimpang. Gitu ya. Tapi apa? Moderat. Kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam agama, maka kemudian kita hormati, kita hargai. Ya, kita terima bahkan. Kecuali bentuk tradisi yang misalnya itu bertentangan dengan syariat agama secara mutlak, ya harus kita tolak. Misalnya kalau ada sebuah tradisi dalam setiap acara tertentu, ada orang yang kemudian mohon maaf, kemudian mengajarkan, oh tradisi kita nggak usah pakai baju ini, pestanya mabuk, nggak usah pakai baju, ya terus kita tolak. Gitu ya. Tapi kalau tradisi itu misalnya katakanlah orang Indonesia kan senang kumpul ya, sengumpul, kita ada acara tertentu ngumpul, makan, doa bersama. Yang begitu kan apanya yang bertentangan? Enggak ada, ngumpulnya ya silaturahim. Makanya bagi tuan rumah kan nilainya sedekah, menghormati tamu. Bagi tamunya ya menjadi baik karena bernilai menguatkan persaudaraan. Semuanya positif, tidak ada satupun yang maka komitmen kita atas hal yang seperti itu dapat menjadikan kehidupan kita beragama, sikap beragama itu tidak akan nabrak dengan komitmen kita bermasyarakat. Ya, karena ingat bahwa beragama tidak bisa lepas dari kehidupan kita bersosial. Ya kan? Maka yang dituntut dari kita itu bukan sekedar orang yang soleh, tapi kalau kita orang yang musleh. Apa bedanya? Kalau soleh itu baik untuk diri sendiri, namanya soleh. Tapi kalau musleh itu di samping baik diri sendiri juga berusaha untuk berkontribusi, bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, sehingga membawa kebaikan atau yang disebut kemaslahatan. Ya, baik. Satu lagi ya, Bapak Ibu.
di ayat 143 ini kemudian sebagai penghargaan terhadap umat Islam dikatakan bahwa umat Islam dikatakan sebagai litakunu syuhada 'alan nas. Kalian menjadi saksi atas manusia. Apa yang dimaksud ungkapan ini? Maksudnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi saksi kelak nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saksi terhadap para nabi yang telah Allah utus, saksi terhadap manusia yang lain. Nah, maka kita pun demikian, umat Islam kelak akan menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya. Itulah mengapa umat ini disebut sebagai khairu ummah. Kita lihat surah 3 ayat 110, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Iya, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Rasulullah sendiri juga kemudian oleh Al-Qur'an dijadikan sebagai saksi. Maka setiap umat akan ada saksinya dari para rasul itu. Jadi para rasul itu nanti di akhirat tidak dihisab, tapi beliau para rasul itu akan menjadi saksi atas umatnya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat lagi, ini ayat yang menjadikan Rasulullah menangis ya. Ayat ini surah 4 An-Nisa ayat 41. Surah 4 surah An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Iya. Jadi suatu saat ketika Nabi meminta salah seorang sahabat untuk membacakan ayat Al-Quran. Sampai ayat ini kemudian Nabi langsung mengatakan hasbuk. Cukup. Jangan diteruskan. Terus kemudian sahabat yang tersebut lihat Nabi ternyata apa? Berlinang air mata begitu ya. Ternyata apa? Ini ungkapannya mengatakan bahwa bagaimana keadaan manusia kelak di hari kiamat jika kami mendapatkan seorang saksi yaitu Rasul. Maka Nabi bersedih mengingat kelak bagaimana beliau akan menjadi saksi di antara umatnya untuk menggambarkan betapa besar kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan inilah yang kemudian juga ditegaskan dalam ayat ini. Di ayat yang kita utamakan ini, Allah kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar cintanya kasihnya kepada umat manusia, terutama adalah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sungguh sangat besar bentuk kasih sayangnya. Maka kita sudah sewajarnya kalau selalu bersyukur atas anugerah yang agung ini, yaitu menjadi orang yang dianugerahi keimanan, dan mudah-mudahan kita istiqomah dan kelak akan meroleh kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti, insya Allah. Oke, terima kasih. Saatnya Mbak Rima untuk melanjutkan sesi yang kedua, seksi dialog kita. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat. Insya Allah akan saya bacakan. Nah, yang pertama sudah ada nih Pak dari Ninoy. Assalamualaikum Pak Ali. Tadi di awal ada penjelasan Allah tidak menciptakan dengan main-main. Pertanyaannya, apakah membangkitkan manusia dari tulang ekor termasuk di dalamnya? Dan kenapa tulang ekor tidak hancur di dalam kubur? Terima kasih Pak. Baik. Tulang ekor yang itu ada dalam hadis Nabi ya penjelasannya. Karena hal tentang yang kelak nanti akan dibangkitkan itu karena ada tulang ekor itu dari hadis Rasulullah SAW. Tapi hakikat tulang ekor itu sebetulnya apa sih? Kenapa tidak dihancurkan? Wallahu a'lam. Ya, karena memang Nabi sendiri tidak menjelaskan hakikatnya. Dan ini tugas para ilmuwan ya untuk menggali informasi lebih dalam hakikat tulang ekor ini seperti apa yang dimaksud dalam hadis Nabi itu. Apakah kemudian ini sesuatu entitas benda yang kemudian kelak menjadi bahan yang dimana Allah akan membangkitkan kembali manusia? Tapi yang pasti ketika orang itu ragu tentang adanya kebangkitan, Al-Quran memang kemudian menegaskan
bahwa kebangkitan meskipun dari sesuatu yang kemudian sudah hancur jadi tulang belulang itu bukan sesuatu yang mustahil. Kata kuncinya. Mari kita lihat surah nomor 17 ayat 49 sampai 51 ya. Ini logika Al-Qur'an luar biasa sekali. Surah nomor 17 Al-Isra ayat 49 sampai 51. Allah berfirman, wa qalu a idza kunna 'idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat ini akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Iya. Jadi Allah mengajak kita berpikir ketika ada orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Dengan mengatakan, oh sudah jadi tulang belulang kok dibangkitkan, aneh, kira-kira gitu ya. Maka jawaban Allah dalam ayat ini 50 itu menarik. Jangankan tulang belulang. Kalau orang mati itu kalau bisa terus jadi batu, kan lebih mustahil. Kalau tulang kan mustahil. Ini oke, nggak jadi itu, nggak jadi tulang, jadi batu. Lebih keras toh? Atau jadi besi. Nah, gitu tantangannya itu. Atau jadi apa saja yang menurut perkiraanmu, wahai manusia, mustahil dibangkitkan. Nah, ini bukan tulang belulang nih, misalnya gitu kan. Kalau bisa setelah mati itu orang jadi batu atau besi atau jadi apa saja yang menurut manusia itu mustahil dibangkitkan. Maka Allah tanya, yang bangkitin kira-kira siapa ya bro? Jawaban Allah apa? Allah tidak mengajari menjawab yang bangkitkan adalah Allah, bukan begitu. Kalau begitu itu bukan jawaban yang pasti itu. Bukan jawaban yang membungkam itu. Tapi Allah bilang, yang membangkitkan itu yang pertama menciptakan. Oh, gitu. Jadi kalau orang mau berpikir jernih itu ya, lah menciptakan dari ndak ada aja mudah bagi Allah itu. Dari tadinya nggak ada sama sekali terus jadi ada. Itu bagi Allah mudah. Apalagi cuma membangkitkan sesuatu yang pernah ada yang mestinya lebih mudah atau cong gitu aja kok susah memahami. Kira-kira begitu ya. Jadi artinya apa? Maka kemudian Rasulullah memberikan sedikit bocoran ya bahwa kemudian di antara yang kemudian rahasia dibangkitkan itu apa? Tulang ekor. Tapi hakikat tulang ekor ini apa? Wallahu a'lam. Dan tadi katakan apakah tulang ekor ini kan logikanya tulang ekor itu yang tadi ditanyakan di alam kubur. Ya bukan, pokoknya wallahu alam juga di mana tulang ekor ini. Karena banyak orang yang nggak dikuburkan matinya kan, misalnya dikremasi itu. Karena ada yang dikremasi dibakar toh, terus abunya terus dibuang-buang, buang-buang, dibagi-bagi. Nah, kan gitu ya, bukan dibuang-buang, dibagi-bagi masing-masing gitu kan. Misalnya gitu. Nah, itu di mana itu? Kan itu jumlahnya dalam sejarah manusia juga boleh jadi jutaan orang yang diperlakukan seperti itu. Nah, maka tulang ekornya dibakar itu yang mana hakikatnya? Jawabannya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan suatu saat akan ada yang bisa menjelaskan secara konkret itu. Ada satu penjelasan yang di tafsir ilmi ya, tafsir ilmi, tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan LIPI. Ini para ahli dan saintis kita mencoba menggali itu, tapi nampaknya belum mendapatkan yang kami ketahui, belum sepenuhnya memberikan jawaban yang yang katakanlah bisa menyeluruh begitu ya. Tapi ini sebuah proses kita meyakini karena banyak rahasia yang di Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang belum sepenuhnya dapat dipahami oleh manusia ya, belum sepenuhnya dipahami manusia. Itulah yang kemudian sering didiskusikan itu sebagai i'jazul Qur'an was Sunnah. Kemukjizatan Al-Qur'an dan Sunnah sebagian sudah diketahui para ahli, sebagian juga masih misteri, tapi kita yakin suatu saat pasti akan diketahui juga atas izin
Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kembali Mbak Rima. Berikutnya dari Bapak Ismail Akbar di Menteng, Pak Ali. Mohon izin bertanya, ada seorang wanita bangsa Jerman, Profesor Annemane Schimmel, seorang ahli terkemuka di dunia dalam literatur Islam, menguasai Al-Quran, hadis, dan lain-lain, juga mistisisme dan memiliki ingatan fotografis. Tetapi di akhir hidupnya dia memutuskan untuk tidak beragama. Mengapa hal ini sampai terjadi? Apakah dia tidak mendapat hidayah atau dia tidak mau menggapai hidayah karena kepandaian yang dimilikinya atau terlalu egois? Gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Iya, ini memang satu potret manusia di mana memang nggak mudah ya Pak ya untuk mencoba mengira-ira kenapa ya orang sebegitu hebatnya kok sampai nggak dapat hidayah. Kira-kira gitu. Betul sekali Pak Ismail ya. Ini jadi misteri. Kalau toh kita menjawabnya ya kemungkinan ya mengira-ira juga. Yang pasti kalau kita lihat di jawaban Al-Qur'an, ya Al-Qur'an menjawab apa? Coba kita lihat surah 61 ayat 5. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, tatkala mereka berpaling, kata kuncinya itu. Berarti memang yang bersangkutan tidak melayakkan diri untuk mendapat hidayah, maka disebut berpaling. Maka Allah tidak kasih hidayah. Gitu ya. Jadi bukan karena Allah semena-mena tidak kasih hidayah, ada sikap manusia yang tidak melayakkan diri untuk kemudian. Ini kalau di masa lalu bisa kita tarik juga kepada paman dan Nabi, Abu Thalib. Paman dan Nabi itu kurang apa baiknya sama Nabi? Ya, sejak kecil dia jaga pelihara Nabi. Tapi riwayat yang umumnya kita yakini di kelompok Sunni, Ahlus Sunnah, meyakini beliau wafat dalam keadaan tidak masuk Islam. Itu. Demikian juga Profesor Annemane Schimmel ini, Masya Allah, ini seorang yang sangat-sangat empatis terhadap Nabi kita Rasulullah SAW bahkan itu. Kalau mungkin Pak Ismail belum memiliki bukunya, saya anjurkan untuk membeli atau untuk mencari buku beliau yang judulnya "And Muhammad is His Messenger". Itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bagus sekali isinya. Untuk riset itu dia harus belajar 50 bahasa di dunia. Maka beliau tidak hanya hafal Quran, hafal hadis ya, bahkan kitab-kitab yang diyakini orang Islam seperti kitab Ihya Ulumuddin, terus hadis-hadis, kitab-kitab hadis, beliau hafal semua. Dan 50 bahasa. 50 dipilih karena apa? Dari komunitas kelompok umat Islam yang memiliki sikap tertentu terhadap Nabi Muhammad, beliau belajar. Maka di Indonesia nggak hanya pintar bahasa Indonesia, beliau pintar bahasa Melayu, bahasa Madura, termasuk bahasa Jawa, karena banyak orang Jawa yang suka sholawatan gitu kan. Di luar juga bahasa Urdu, bahasa negara yang komunitas Muslim gitu. Tapi kok sampai kenapa wafatnya enggak? Ada 2 karya monumental yang di Indonesia ini, ya betul tadi, Mysticism in Islam, yang satu lagi And Muhammad is His Messenger. Nanti Bapak googling aja itu 2 kitab yang sangat menginspirasi para pengkaji selanjutnya. Ya, termasuk dalam buku Mysticism itu, beliau menggambarkan bagaimana orang Islam itu memahami mistisisme atau tasawuf itu, yang menggambarkan Tuhan itu sangat feminin. Tuhan itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Di kalangan para sufi pemahamannya seperti itu. Bukan Tuhan yang garang, bukan Tuhan yang suka ngukum, bukan Tuhan yang suka menyebut-nyebut bahwa manusia itu sesat akan tak masuk ke neraka. Bukan begitu. Gambaran yang direkam oleh beliau ketika menelusuri pandangan para para sufisme dalam memahami ajaran agamanya. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Ismail, kenapa orang sebegitu hebatnya dikaruniai oleh Allah kok sampai meninggal tidak memeluk agama Islam? Jawaban kita apa? Wallahu a'lam. Tapi kira-kira sekelumit yang dijelaskan Al-Quran seperti itu.
Dan di ayat yang lain juga dikatakan kalau orang-orang manusia itu bersungguh-sungguh ingin memperoleh hidayah Allah, ya dikasih Allah gitu. Yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalanku, ku beritahu, ku bimbing, ku tuntun. Itu di surah 29 ayat 69. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya. Terima kasih Pak Ismail. Kembali Mbak Rima. Silakan. Terima kasih Pak Ali. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Diana Mufdi. Mohon bertanya Pak Ali, apakah Islam Nusantara itu bisa diartikan sebagai Islam moderat? Terima kasih. Baik. Ya, Islam Nusantara sebuah istilah yang diperkenalkan oleh saudara kita dari Nahdlatul Ulama ya. Ini untuk sebetulnya bentuk antitesa dan anti atau bentuk respon dari sekelompok orang, sekelompok masyarakat umat Islam yang ingin mengajak kita beragama itu harus seperti Arab gitu loh, betulnya gitu. Harus Arab sentris gitu. Maka kemudian para ulama ini untuk memutuskan enggak, kita bisa menjadi orang muslim yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi enggak harus semuanya seperti Arab. Nah itu yang disebut Islam Nusantara. Maka apakah itu? Oh iya, secara konsep Islam Nusantara itu ya moderat. Secara konsepsi, karena sebetulnya Islam Nusantara itu sebuah kita sebut itu kodifikasi dari praktik berislam kita selama ini di Indonesia. Contohnya wanita dari segi pakaian misalnya, wanita kalau sholat pakai mukena, itu kan syariatnya satu menutup aurat, tapi jenisnya kok mukena hanya di Indonesia. Itu dinamakan Islam Nusantara. Coba kalau umroh, ada orang lain negara itu pakai mukena? Nggak ada. Yang ada hanya Nusantara, maka Nusantara termasuk Malaysia, Patani, begitu. Kan dulu namanya Nusantara kan, maka nggak hanya Indonesia sebetulnya itu. Tapi maksudnya itu kemudian contohnya seperti itu, sholat kemudian mengenakan sarung, baju koko, itu hanya kita, itu di Indonesia ini. Negara lain nggak ada. Wanita-wanita Saudi, wanita Mesir, wanita Maroko, wanita Lebanon, Muslimah, kalau sholat jamaah, ya langsung pakai bajunya itu kan. Nggak ada yang nenteng-nenteng mukena. Kalau kita kan pakai mukena, ya. Dan itu juga bagus. Akhirnya apa? Karena ada mukena, akhirnya apa? Industri mukena kan tumbuh. Itu fashionnya tidak hanya baju. Contoh sederhananya begitu, gitu ya. Jadi artinya apa? Kita menjalankan syariat agama kita, sholat menutup aurat, tapi kemudian bentuk penutupnya seperti apa? Nah, khas kita mukena, khas laki-lakinya pakai sarung, pakai itu sebetulnya seperti itu. Maka tidak harus pakai gamis, meskipun pakai gamis ya boleh, nggak ada larangan juga gitu. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya tidak harus diperhadapkan, hanya sebuah alternatif berislam itu ya. Jangan sampai kemudian terlalu didominan gitu bahwa Islam itu harus menjadi Arab sentris gitu. Meskipun bukan berarti kita juga membenci Arab, nggak boleh juga. Wong Al-Qur'an itu bahasa Arab. Kita harus juga mencintai Arab ya, karena Nabi Muhammad juga bangsa Arab. Kita juga salah kalau narasi orang kemudian mengajak kita membenci orang Arab, juga salah. Karena mereka juga hamba Allah, bangsa pilihan Allah, termasuk dipilih untuk kemudian menjadi mediatornya firman Allah dengan bahasa Arab. Itu pasti ada kelebihannya juga, keistimewaannya juga. Tapi kita posisikan dengan proporsional. Maka kalau ada orang memahami Islam Nusantara kemudian dihadap-hadapkan dengan Arab sebagai musuh, salah besar. Itu bukan Nusantara itu. Namanya Islam Nusantara KW, nggak benar juga. Ya, keliru juga. Maka kita menjadi Muslim di Indonesia ini tidak harus memusuhi Muslim manapun. Karena hakikatnya Muslim bersaudara. Kira-kira gitu. Hanya diberi embel-embel itu untuk lebih ya merasakan bahwa kita seorang Muslim yang kemudian kebetulan tinggal di Nusantara, wilayah Indonesia. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Berikutnya ada dari ini nama anaknya kayaknya dari bundanya Melani Kandar. Assalamualaikum Pak Ali. Kalau kaum agnostik itu di jalur yang mana ya Pak? Mohon arahannya. Iya.
kaum agnostik ini di jalur yang aneh aja ini, Bu. Kalau di mananya agak sulit juga ya, di jalur yang aneh saja gitu ya. Karena apa? Karena memang manusia itu kan punya fitrah bertuhan. Dan kaum agnostik itu orang percaya Tuhan, tapi nggak mau pakai agama itu kan. Nah, kalau kemudian di Indonesia dulu ada yang disebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, aliran kepercayaan. Itu mirip dengan agnostik, meskipun tidak identik sama ya. Mirip dengan agnostik. Nah, maka di mana? Ya, artinya ya termasuk kelompok yang menyimpang. Menyimpang dalam arti apa? Ya, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau kemudian kalau betul kita percaya Tuhan, mestinya juga harus beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan gitu kan? Tuhan memerintahkan kita percaya kepada hari akhirat, kita percaya kitab suci, kita percaya Rasul, kita percaya kepada apa namanya ketetapan Allah dan seterusnya, harus kita percayai. Kalau orang hanya percaya sama Tuhan tapi tidak mau mengikuti aturan Tuhan, yaitu dalam bahasa anak milenial, bahasa elit milenial namanya hoax. Katanya percaya Tuhan, tapi kok kemudian tidak mengikuti perintahnya, namanya hoax, ya kan? Kalau Al-Quran mengatakan apa? Jika benar kamu mencintai Tuhan, ya ikuti dong nabiku yang kuutus. Nah, itu surah 3:31. Ya, 3:31 al-Firman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, pesan kami kalau ada di antara keluarga kita ataupun mungkin kerabat kita yang kemudian mengikuti pemahaman yang agnostis ini, pesan kami apa? Jangan dimusuhi. Tuh, jangan dimusuhi. Tapi apa? Dirangkul, dinasehati, dan didoakan. Ya, karena kalau dimusuhi maka semakin jauh, kasihan dia. Karena sebetulnya ini kan proses perjalanan spiritual ya. Ini kan semacam apa? Budaya anak ya sedang ngetren lah kira-kira begitu di kalangan terutama milenial. Lah kita ini kan beruntung ya karena sudah bukan orang milenial, tapi kita kan kolonial, nah, kira-kira gitu. Maka jangan memusuhi anak-anak kita yang sedang seperti itu. Kita terus apa namanya bimbing, kita terus doakan dengan cara yang baik membimbingnya. Tidak dengan cara kekerasan, apalagi dengan strict gitu ya. Langsung dihakimi jangan. Karena mereka sedang bertumbuh. Harapan kita ini akan terus apa namanya berkembang. Mungkin akan lebih bagus kalau kita perintahkan untuk dinasihati. Udah oke lah, kamu baca aja, baca sebanyak-banyaknya. Jangan tertutup ya. Kamu baca literatur yang bagus, kamu belajar yang banyak itu sambil kita doakan. Nah, supaya kemudian apa? Supaya kemudian secara titik tertentu mendapat hidayah menjadi seorang Muslim yang baik. Begitu. Oke. Berikutnya dari Bapak Aziz Nugroho, menyambung tentang Islam Nusantara. Kenyataannya tidak hanya terkait pakaian ya, tidak ada masalah. Tetapi mereka juga mulai menyinggung akidah, seperti memperbolehkan mengucapkan Natal, bahkan merayakan bersama. Bagaimana menurut Pak Ali? Sebelum ada Islam Nusantara, membolehkan Natal sudah ada ya Pak? Jadi ini bukan pandangan Islam Nusantara. Syekhul Azhar itu sejak dulu sampai hari ini membolehkan, bahkan mereka mengucapkan Natal. Bahkan Syekh Ahmad Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar itu malah mengunjungi gerejanya itu. Jadi itu bukan Islam Nusantara. Gitu ya. Kalau mengucapkan Natal itu memang ada yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Gitu ya. Maka kemudian kami di awal tadi sudah pesan, atas yang seperti ini tidak usah kita berhadap-hadapkan. Ya kita masing-masing saja, satu gitu. Kemudian yang kedua tentang merayakan Natal. Tentu saja dalam kapasitasnya, kalau kita orang biasa, masyarakat umum, ya nggak perlulah kenapa kita harus menghadiri itu. Tapi karena posisinya misalnya sebagai kepala negara, posisinya dia membawai tidak hanya umat Islam rakyatnya, rasanya tidak bijaksana kalau kita salahkan. Karena kita di Indonesia bukan negara agama, kita negara yang menghormati agama-agama. Kalau yang penting apa? Tidak mengikuti ritualnya. Yang salah kan mengikuti ritualnya. Kalau kemudian diundang dalam kapasitas seperti kalau kita halal bihalal, mengundang tetangga kita yang non-Muslim,
untuk berhalal-bihalal, intinya silaturahim, ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu pun ada yang nggak setuju, ya haknya juga nggak setuju, gitu ya. Itu pun nggak setuju, saya nggak setuju dengan perayaan itu. Termasuk kepala negara, mestinya nggak usah hadir. Ya monggo, tapi kan nggak bisa dipaksakan juga. Nah, jadi intinya apa? Atas perbedaan khilafiyah masalah ini, kita judulnya apa? Saling menghormati. Begitu ya. Terima kasih. Terakhir nih Pak, ini dari saya sih sebenarnya. Saya penasaran aja Pak, kan tadi Bapak juga menyinggung ayatnya, saya lupa ayat berapa, bahwa semua yang berasal dari Allah itu pasti baik, dan nggak baik itu berasal dari manusia. Saya lagi melihat akhir-akhir ini ada banyak eh, kabar tentang kekerasan seksual terhadap anak-anak ya terutama. Apalagi yang kemarin heboh itu kan yang di Bandung, Pak. Saya pengen tahu itu jadinya gimana ya, Pak? Kenapa kalau dibilang semua yang baik itu berasal dari Allah, yang tidak baik berasal dari manusia, terus buat anak-anak kecil itu yang korbannya tuh gimana artinya, Pak? Maksudnya ininya di agama tuh nyambungnya. Kaidahnya tadi ya Mbak ya, bahwa jangankan itu, di zaman dulu kan juga banyak kan orang dibantai oleh penguasa kan. Di mana sisi baiknya itu ratusan ribu orang dibantai. Bahkan perempuan juga perkosa misalnya. Di beberapa kasus kan banyak itu. Di mana itu sisi baiknya? Nah, kan gitu pada akhirnya. Nah, jawaban kita bagaimana? Kita tidak selalu langsung bisa memahami kebaikan di balik sebuah peristiwa. Itu satu. Maka kita berhusnuzon. Nah, atas kurban yang terjadi, tentu saja itu menjadi sebuah ladang amal untuk kita. Bagaimana menolongnya? Kalau sampai meninggal, kalau dia terdolimi, maksudnya mazlum, terdolimi, maka insya Allah dia mati dalam keadaan baik, bahkan syahid kalau dia seorang muslimah. Kan gitu kan? Karena apa? Dalam keadaan terdolimi. Misalnya diperkosa langsung mati, akhirnya gitu ya. Kalau sudah mati, lemas, kehabisan oksigen, mati itu. Ya dia meninggal dalam keadaan mati yang terdolimi, teraniaya, dan itu akan menjadi sesuatu yang meringankan kondisinya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian atas peristiwa-peristiwa yang menurut kita mengerikan, itu keburukannya sudah melampaui batas, dan itu banyak, tidak hanya kasus yang belakangan gitu, tapi sejak dulu kan sudah banyak juga. Maka coba bayangkan itu apa yang terjadi di Bani Israil itu, Mbak. Di zaman Fir'aun itu loh. Bayi-bayi laki-laki dibelehin semua, sembelehin jumlahnya ribuan kayak gitu. Gimana sisi di dalam petik itu? Nah, kalau kita melihat sisi itunya, ternyata kemudian Allah punya agenda, punya maksud, punya rencana yang terkadang manusia agak tidak mudah memahaminya. Yang penting kita tetap berhusnuzon, pasti ada hikmahnya. Bahwa hikmahnya belum akhirnya kita ketahui, sepenuhnya kita tetap tidak mengurangi husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kita seperti itu. Sehingga kemudian pada akhirnya ya semoga Allah kemudian bukakan pemahaman, membuahkan semacam makrifat ya bagi pikiran dan hati kita, sehingga dapat tetap berhusnuzon kepada Allah meskipun kita dihadapkan pada hal-hal yang menurut kita sangat mengerikan, mengecewakan, menyedihkan. Karena apa? Kalau toh kita kemudian menggugat, tidak terima, terus suudzon sama Allah, malah salah. Ya, itu nggak adil Tuhan, dia nggak punya dosa kok dikayak gini kan, misalnya gitu, itu nanti malah keliru. Ya, maka kemudian kita mengikuti bagaimana Allah mengajarkan kita atas satu peristiwa, toh pada akhirnya semuanya adalah miliknya. Kita kembalikan ke sang pemilik yang utamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan berlaku bijaksana, adil terhadap apa yang dimilikinya. Terima kasih. Oke Pak, kayaknya tadi pertanyaan terakhir, sama nanti barangkali pada saat pembacaan doa ada yang titip doa nih Pak untuk Ibu Tri Ramlahandayani binti Samino Suryo Hadi Subroto supaya diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan yang sempurna. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas saudara kita yang tengah mendapat ujian sakit, Bapak Ibu, mohon keikhlasannya kita membaca surat Al-Fatihah sebagai doa kita semua ya. Juga kita hadirkan doa-doa baik dari kita, untuk keluarga kita. Semoga Allah senantiasa yang sedang sakit memberikan kesembuhan, mengangkat penyakitnya sehingga sembuh seperti sedia kala. Untuk kita semua,
Semoga Allah senantiasa membimbing kita, melindungi dan memberikan ridhonya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan di tahun depan pada bulan Januari 2022 kembali mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Mukhdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa Masya tahun Allah. depan. Ya. Amin. Terima kasih Amin. Pak Ali. Terima kasih Rima. Sehat Pak. Terima Amin. kasih Amin. semuanya. Bapak Terima Ibu kasih Mbak sekalian. Rima, Mbak Nadia, Assalamualaikum. Mbak Diana, Terima Pak kasih. Ali. Sampai tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat.